Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang untuk adik-adik. Kita akan lanjutkan untuk pembelajaran daring, khususnya untuk pembelajaran CNC. Kita akan lanjutkan ke pemaparan kompetensi dasar, khususnya untuk KD yang pertama, yaitu tentang bagian-bagian dari mesin bubut CNC. Nanti seperti biasa, untuk pemaparannya saya menggunakan alat bantu, yaitu berupa presentasi dari PowerPoint atau PPT. Nanti akan saya paparkan, adik-adik silakan simak, silakan adik-adik pahami. Kalau ada yang harus dicatat atau ditulis, silakan adik-adik catat. Kalau tidak, boleh adik-adik simak. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin kita akan bahas di pertemuan luring atau tatap muka. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja pemaparannya menggunakan PowerPoint sebagai berikut. Ya, baik, kita mulai untuk pemaparan PowerPoint-nya ya. Di sini PowerPoint-nya sudah ada, kita slideshow. Nah, di sini CNC ya. Sebelum ke pemaparan apa itu CNC ya, kita harus tahu dulu secara sejarahnya kenapa sih dunia membuat mesin CNC ya. Mungkin di zaman dulu, di zamannya kita belum merdeka, mungkin negara lain sudah merencanakan ingin membuat yang namanya mesin yang canggih ya. Karena di tahun 1952 itu ada seorang profesor ya dari Amerika Serikat, itu dia yang menciptakan pertama yang namanya mesin CNC ya di tahun 1952. Kenapa diciptakan? Karena ada kelebihan yang menurut dia harus ditingkatkan dalam hal produksi khususnya ya, yaitu di presisian yang tinggi, kualitas juga waktu pengerjaan yang cepat. Karena sistem untuk CNC ini kita nanti menggunakannya robot ya, menggunakan sistem program di robot yang bergerak ya. Kenapa robot yang bergerak? Karena kalau robot kan itu tidak akan mengenal yang namanya capek ya. Mau kita kejar 1x24 jam pun, kalau misalkan harus dia akan melaksanakan, karena kita yang memprogram ya. Berbeda dengan manusia, kalau manusia 1x24 jam mungkin akan capek ya. Terus selanjutnya CNC itu adalah singkatan dari ini, komputer numerical control. Jadi di dalamnya ada komputer ya, nanti akan diinputkan dalam bentuk numerik atau angka atau huruf di tombol-tombol ini yang menghasilkan suatu kontrol atau gerakan di dalam mesin ini ya. Mesin bubutnya ini nanti digerakkannya menggunakan kontrol atau sistem ya, tidak dengan gerak manual atau konvensional yang digerakkan oleh kita sendiri ya. Tapi kalau CNC itu menggunakan kontrol penggeraknya. Selain CNC, tadi juga di singkatannya ada yang disebut dengan NC. NC itu adalah numerical control, jadi dia hanya mengatur numeriknya saja, tidak ke komputernya. Jadi hanya pergerakan sepintas saja atau secara simulasi saja, yang memadukan antara motor servo ya, yang nantinya si pergerakan ini akan ditambahkan lagi menjadi komputer, sehingga yang tadinya awalnya NC ya, tanpa ada komputernya, tanpa ada pergerakan yang lebih bagus, ditambahkanlah C di belakangnya itu untuk komputer supaya menjadi maksimal dalam pembuatan atau proses pengerjaannya ya, menjadi komputer numerical control. Secara prinsip kerja CNC ini ya, nanti dia menggunakan komputer, jelas tadi sesuai dengan singkatannya, menggunakan software juga ada ya untuk programnya. Juga nanti di sini numeriknya dia bisa disebut dengan ini G-code atau G-code. Kenapa disebut G-code? Karena setiap pergerakan khusus untuk alat potong atau misalkan yang lainnya itu biasanya diawali dengan huruf G ya, G00, G01, G02, G03 dan seterusnya. Makanya disebut dengan G-code atau G-code. Secara prinsip kerja yang lain, nanti pergerakan si mesin ini ada dua pergerakan menggunakan sumbu. Ada sumbu X ya, arahnya ke atas vertikal,
mesin bujet arahnya ke samping, kiri, ke kanan atau horizontal. Nanti kalau kita mau menggerakkan alat potong ya, kita menggunakan kode ini, X dan Z. Dia mau geraknya ke atas ke bawah ataupun ke kiri ke kanan, itu menggunakan kode ini, X dan Z ya. Nah, nanti juga di setiap pergerakan kita harus menentukan yang namanya titik 0 atau workpiece coordinate system, atau titik di mana pusat benda kerja itu berada. Ya, kalau di gambar ini ada di sini. Ya, di tengah-tengah benda kerja ya, atau di tengah-tengah jari benda kerja yang berbentuk bulat. Kalaupun yang kotak juga bisa, nanti tinggal di settingkan workpiece-nya harus ada di mana, supaya nanti ketika dia narik ke X ke atas atau ke bawah dan Z ke kiri ke kanan itu simetri, tidak berat sebelah ya. Kita harus menentukan dulu nih, workpiece coordinate system atau WCS. Nah, terus di mesin CNC juga ataupun mesin-mesin yang lain itu seperti biasa, itu ada yang disebut dengan bagian utamanya ya. Mesin bubut CNC juga itu ada bagian-bagian utama yang harus kita ketahui dulu sebelum kita melakukan proses pengerjaan menggunakan mesin CNC ya. Karena kalau kita tidak tahu bagiannya, mungkin kita akan ngeblank atau tidak tahu harus ngapain, karena kita tidak tahu bagian-bagian mana yang harus kita ketahui, bagian mana yang harus kita jauhi atau kita lakukan dalam prakteknya. Yang pertama ini, nanti kalau kalian di mesin bubut CNC atau di bengkel menemukan yang bentuknya seperti ini adalah namanya panel kontrol ya. Di panel kontrol ini adalah sarana komunikasinya orang atau operator yang mengoperatorkan CNC untuk memerintahkan ke beberapa fungsi seperti memutarkan spindle, menggerakkan meja, mengubah setting parameter ataupun yang lain. Nanti adanya di sini. Karena penggerak utamanya si mesin bubut CNC itu ada di sini ya, panel kontrol. Terus yang kedua itu adalah tool post, ini tool dan eretannya ini dia akan bergerak yang tadi X ke atas ke bawah dan Z ke kiri ke kanan. Kalau tool post itu dia difungsikan sebagai rumah pahat atau tempat penyimpanan pahat, ini di sini ya, ini tool postnya. Nanti si tool post ini dia akan bergerak berputar sesuai dengan programnya menggunakan motor ini ya, motor servo. Terus di sini ada yang namanya kepala tetap. Nah, di dalam sini kalau dibuka itu ada satu paket ya yang disebut dengan ini spindle, dimana spindle itu adalah poros utama untuk memutarkan penggerakan cak ya, atau pencekam benda kerja. Ini nanti yang dimana nanti si cak ini dia akan bisa berputar sehingga 2000 rpm atau 2000 kali dalam 1 menit ya. Selain itu ada juga yang disebut dengan cak yang ini tadi. Si cak ini dia bisa berputar karena dia nempel dengan spindle atau poros utama, jadi dia tidak akan bisa berputar kalau spindlenya atau poros utamanya tidak bergerak ya, karena si cak ini atau pencekam ini dia nempel di spindle atau poros penggerak. Yang fungsinya cak ini adalah untuk mencekam benda kerja ya, baik yang bulat ataupun yang kotak, sesuaikan dengan jumlah rahang yang ada di dalam cak ini. Nah, selain mesin CNC ini mempunyai bagian-bagian utamanya, di sini juga ada perlengkapan utamanya di mesin bubut itu ya. Yang paling diutamakan dalam mesin bubut CNC adalah ini. Ini adalah pahatnya ya, disebutnya pahat insert, dan ada holdernya atau wadahnya atau tempatnya. Si holder ini dan insert ini adalah sebagai pemotongnya ya. Ini sebagai pemotongnya kalau insert, kalau holder sebagai alatnya. Ini adalah holdernya, tempatnya. Ini yang kecil-kecil atau ini yang kuning itu adalah insertnya ya. Perbedaan antara pahat bubut CNC dengan pahat bubut konvensional, kalau pahat bubut konvensional itu langsung kotak ya, tidak menggunakan ini, meskipun ada tapi berbeda dengan pahat bubut CNC. Kalau pahat bubut CNC menggunakan seperti ini, ada holdernya ini sebagai tempatnya, dudukannya, dan ada mata pisaunya atau insertnya ini yang kecil-kecil ya. Nah, itu mungkin pemaparan awal tentang bagian-bagian mesin bubut CNC yang ada di bengkel kita khususnya ya. Nanti secara
jelasnya kita akan bahas secara luring atau secara tatap muka. Sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Baik adik-adik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada penyampaian kata atau ucapan yang kurang dipahami atau kurang dimengerti. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya secara luring atau tatap muka. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur, kita diberikan kelancaran, kita diberikan kesehatan ya, untuk bisa melaksanakan tatap muka atau luring nanti. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wabah ini cepat selesai supaya pembelajaran kita akan lebih maksimal kembali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.